Saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang materi IPS yaitu menjelang pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kondisi politik dan sosial Indonesia menjelang proklamasi. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, situasi politik dan sosial sangat dinamis, di mana berbagai peristiwa di dalam dan di luar negeri berpengaruh besar terhadap jalannya sejarah. Yang pertama pada kondisi politik, di mana pengaruh Jepang dan situasi global sebelum tahun 1942, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 3 abad. Namun, pada Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Awalnya, Jepang berusaha menarik dukungan rakyat dengan janji kemerdekaan. Nah, tetapi pada akhirnya mereka justru mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja rakyat Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Beberapa kebijakan Jepang yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional antara lain, yang pertama, adanya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945 yang bertugas menyusun dasar negara dan rencana pemerintahan setelah kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus tahun 1945 yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia lebih lanjut. Yang ketiga yaitu militerisasi rakyat Indonesia melalui organisasi semi-militer dan juga militer, seperti organisasi PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho, dan juga Keibodan, yang melatih banyak pemuda dalam strategi perang dan perlawanan. Secara global, pada Agustus 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin melemah, di mana pada 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Selanjutnya, pada 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Dan 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kekalahan Jepang ini memicu perdebatan di antara para pemimpin Indonesia mengenai langkah yang harus diambil untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kondisi sosial di mana penderitaan rakyat dan semangat nasionalisme. Nah, selama masa pendudukan Jepang, kondisi sosial masyarakat Indonesia itu mengalami penderitaan yang sangat berat, di mana eksploitasi tenaga kerja secara paksa melalui sistem Romusa, di mana ribuan rakyat dikirim ke luar negeri untuk bekerja tanpa upah dan dalam kondisi yang buruk. Yang kedua, krisis pangan dan ekonomi. Akibat pemusatan produksi untuk kepentingan perang Jepang, beras, bahan makanan, dan barang kebutuhan pokok lainnya menjadi langka. Yang ketiga, kebijakan sensor dan propaganda Jepang membatasi kebebasan informasi, membuat rakyat hanya mendapatkan berita dari sumber yang dikontrol oleh Jepang. Namun, di tengah penderitaan tersebut, kesadaran nasionalisme semakin meningkat. Banyak rakyat mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Generasi muda, terutama organisasi-organisasi seperti Pembela Tanah Air, mulai mendesak para pemimpin nasional agar segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang dan Belanda berusaha kembali dalam menguasai Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu momen krusial dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa ini terjadi pada 16 Agustus tahun 1945, sehari sebelum proklamasi, ketika kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus tahun 1945, situasi menjadi tidak menentu, di mana para pemuda nasionalis ingin agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu kepastian dari pihak Jepang. Namun, para pemimpin senior seperti Soekarno dan Hatta masih mempertimbangkan strategi politik, termasuk menunggu keputusan PPKI yang dianggap masih berada di bawah pengaruh Jepang. Nah, para pemuda merasa bahwa jika menunggu lebih lama, ada risiko Belanda akan kembali lagi dan mengambil alih kekuasaan sebelum Indonesia sempat merdeka. Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Berjalannya peristiwa Rengas Dengklok ini, pada malam 15 Agustus hingga dini hari 16 Agustus tahun 1945, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Chairul Saleh, Sukarni, dan juga Wikana menyusun rencana untuk membawa Soekarno dan Hatta ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang, di mana tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain golongan muda terdiri dari Chairul Saleh,
Sukarni, Wikana, Adam Malik, dan yang lainnya. Nah, sedangkan dari golongan tua yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, dari pihak militer, Komandan Peta Rengas Dengklok, Sodanko Subeno, yang membantu menjaga Soekarno dan Hatta di tempat persembunyian. Pada pagi hari 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta dibawa secara paksa ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang relatif aman dan jauh dari pengaruh Jepang. Mereka ditempatkan di rumah seorang petani keturunan Tionghoa bernama Jiao Keseong. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Soekarno bersikeras bahwa kemerdekaan itu harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan sekedar desakan emosional. Akhir dari peristiwa Rengas Dengklok ini yaitu setelah negosiasi antara Ahmad Subarjo dan golongan muda, dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat 17 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta akhirnya dilepaskan dan dijemput kembali ke Jakarta pada sore 16 Agustus tahun 1945 dengan pengawalan Organisasi Pembela Tanah Air. Setibanya di Jakarta, sekitar pukul 22 WIB, mereka langsung menuju rumah masing-masing sebelum akhirnya berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Malam itu, suasana politik di Jakarta tegang karena Jepang masih berkuasa secara militer, sementara rakyat mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, teks proklamasi tersebut selesai disusun dan diketik oleh Sayuti Melik, menandai langkah terakhir menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada pagi 17 Agustus tahun 1945. Reaksi dalam negeri dan internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, yang dimana reaksi rakyat Indonesia pertama yaitu antusias yang pasti dan juga semangat, yang dimana rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan penuh sukacita dan semangat. Nah, aksi nyata itu seperti terbentuknya komite Van Aksi, yaitu pelucutan senjata pasukan Jepang dan pengambilalihan aset Jepang, dan yang terakhir yaitu rakyat Indonesia menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai aksi dan perlawanan, yang dimana rakyat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Republik Indonesia yang baru, yang pada saat itu kita tahu bahwasanya Soekarno dan juga Muhammad Hatta menjadi pemimpin negara pada saat itu. Sikap Belanda, yang dimana kita tahu seorang penjajah yang diusir dari tanah jajahannya akan bersikap menolak dan tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk kembali berkuasa dan menjajah Indonesia. Lalu mereka melancarkan agresi militer untuk menduduki kembali wilayah Indonesia. Nah, sikap Belanda ini memicu konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda. Apakah setelah merdeka tidak ada konflik? Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dimana Belanda menolak dan melakukan gerakan agresi militer, yang dimana Nika atau Belanda ingin merebut kembali tanah jajahannya yaitu Indonesia. Yang dimana tujuan yang pertama yaitu Nederland Indie Civil Administrasi atau NICA adalah pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk selama Perang Dunia II. Yang dimana terbentuknya perlawanan rakyat Indonesia itu seperti pertempuran Surabaya, yang dimana terjadi pada 10 November 1945. Nah, pertempuran ini dipicu oleh insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato dan ultimatum dari Inggris kepada rakyat Surabaya. Lalu ada pertempuran Bandung Lautan Api, yaitu 23 Maret 1946. Peristiwa ini terjadi ketika rakyat Bandung dengan sengaja membakar kota Bandung untuk mencegah sekutu dan Nika menguasai kota tersebut. Tindakan ini menunjukkan taktik bumi hangus yang digunakan rakyat Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Masih banyak lagi pertempuran lain yang dimana terjadi di berbagai daerah, seperti pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, dan agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang dimana setelah terpicunya pertempuran-pertempuran ini, karena tidak kunjung selesai, dibuatlah perundingan antara Indonesia dan Belanda, yang dimana terbentuklah Perjanjian Linggarjati yang diresmikan pada 10 November 1946. Perjanjian ini menghasilkan pengakuan de facto Belanda atas Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Karena Perjanjian Linggarjati gagal, dibuatlah Perjanjian Renville pada saat itu. Isi tentang perjanjian ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian yang terakhir yaitu Romroyen 7 Mei 1949. Perjanjian ini ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, yang dimana perjanjian ini menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan dan pembebasan tahanan politik. Perjanjian ini juga membuka jalan bagi konferensi meja bundar yang dimana dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pada dini hari. Pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan
Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Rumah ini dipilih sebagai lokasi perumusan karena Maeda seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, menjamin keamanan dan intervensi militer Jepang. Nah, adapun peran tokoh dalam penyusunan naskah proklamasi yang pertama itu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini menjadi pemimpin dalam perumusan naskah dan menuliskan teks proklamasi secara langsung. Yang kedua ada tokoh Dr. Andus Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini ikut menyusun dan memberikan masukan terhadap isi naskah proklamasi. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo berperan dalam merancang dan menyusun kalimat yang terdapat dalam teks proklamasi. Selain ketiga tokoh utama tersebut, hadir juga tokoh-tokoh muda seperti Soekarni, Sayuti Melik dan Sudiro yang menyaksikan proses perumusan naskah proklamasi. Setelah teks selesai, Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan kecil. Yang pertama seperti satu kata yaitu tempo pakai H diubah menjadi tempo. Yang kedua itu ada kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah final disetujui, keputusan pun diambil untuk membaca proklamasi pada pagi harinya di kediaman Soekarno-Hatta. Pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara ini berlangsung sederhana namun khidmat, dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan masyarakat sekitar. Adapun rangkaian peristiwa waktu pembacaan proklamasi, yang pertama itu ada pembukaan acara. Pembukaan acara ini pada pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat. Acara dimulai di halaman rumah Soekarno. Tidak ada podium ataupun panggung khusus, hanya sebuah tiang sederhana untuk pengibaran bendera. Yang kedua, pembacaan teks proklamasi. Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi dengan suara lantang. Dr. Muhammad Hatta berdiri di sampingnya sebagai pendamping. Suasana penuh haru dan semangat karena momen tersebut menandakan lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Yang ketiga ada pengibaran bendera merah putih. Bendera itu dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, lalu dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, dua pemuda yang bertugas dalam upacara. Yang keempat ada sambutan dan doa. Setelah pengibaran bendera, hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara spontan, kemudian dilakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Meskipun upacara berlangsung sederhana, peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna dan dampak waktu pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 yang pertama adalah pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, peristiwa ini menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang atau Belanda. Yang ketiga, berita proklamasi kemudian menyebar ke seluruh penjuru Indonesia melalui radio, surat kabar, dan penyampaian dari mulut ke mulut. Sejak momen bersejarah ini, bangsa Indonesia terus berjuang mempertahankan berbagai perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pasca proklamasi setelah 17 Agustus 1945. Seperti tampilan PPT yang saya buat, jadi pokok pembahasan pertama yang kita bahas ialah penyebarluasan berita proklamasi. Jadi media untuk menyebarluaskan berita proklamasi ialah peran radio dan surat kabar, yang dimana radio dan surat kabar adalah memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi ini ke seluruh penjuru Indonesia. Siaran radio publikasi ini menjadi sarana utama untuk menginformasikan kepada rakyat seluruh Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia, tentang kemerdekaan Indonesia sudah terjadi atau sudah diimplementasikan. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh juga yang berperan penting dalam peran radio dan surat kabar ini. Jadi siapa-siapa aja tokohnya. Yang pertama itu adalah Yusuf Ronopura, yang kemudian BM Dia. Ini merupakan tokoh-tokoh ini menjadi peran penting dalam penyebaran berita melalui media. Kita ketahui bahwa bersama peran radio dan surat kabar ini menjadi media utama lah, bisa dikatakan, untuk menyebarluaskan berita proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah tertera di dalam PPT, di dalam salidia. Yang kemudian
di dalam menyebarluaskan berita proklamasi ini ada beberapa kendala, teman-teman. Yaitu adalah yang dilakukan oleh pihak Jepang. Jadi, kalau kita ketahui sama, Jepang ini ingin Indonesia ini milik Indonesia. Jepang ini mau miliki Indonesia. Jadi, di dalam rakyat Indonesia ini sudah ada di dalam diri mereka ini, yaitu nasionalisme yang tinggi. Dikarenakan beberapa zaman kolonial pun sudah terjadi di dalam kolonialisme, baru di dalam rejim Jepang sudah terjadi kolonialisme. Mereka ini sama gebu-gebu untuk memerdekakan atau memberitakan proklamasi tersebut. Nah, jadi pada pasca proklamasi, penyebaran berita kemerdekaan menghadapi kendala akibat sensor yang dilakukan oleh pihak Jepang. Ini menghambat penyebaran informasi secara luas dan cepat. Jepang ini memiliki ambisi yang sangat kuat. Terbukti ada beberapa yang dilakukan Jepang ini untuk Indonesia, supaya Indonesia ini tidak ada kemajuan gitu. Jadi pembahasan selanjutnya adalah pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu adalah pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi KNIP ini dibentuk sebagai badan pembantu presiden. Ini memiliki peranan penting dalam meletakkan dasar-dasar pemerintah Indonesia. Inilah menjadi cikal bakal lembaga legislatif Indonesia. Yang kemudian ada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Setelah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pengangkatan ini menjadi langkah awal dalam pembentukan struktur pemerintah Indonesia. Jadi setelah proklamasi tersebut, orang intelektual Indonesia, bisa dikatakan orang intelektual Indonesia memiliki ambisi untuk membentukkan pemerintah Indonesia, seperti KNIP dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Baik.